Halo, saya Alex Wawa, sales dealer resmi dari Honda Autoland Ciputat. Assalamualaikum, selamat siang. Salam sejahtera, kembali lagi ke channel saya Honda Ciputat. Di depan kita sudah ada Honda CR-V Turbo Non Prestige. CR-V pertama kali launching pada tahun 2000. Sejak pertama kali launching hingga sekarang selalu menjadi produk idaman. Tampilan CR-V generasi kelima ini lebih tebal, lebih gagah. Untuk yang tipe non prestige ini, lampu depannya proyektor, dilengkapi DRL (Daytime Running Light). Ada fitur auto off headlight, lampu di depan otomatis mati ketika mengunci kendaraan kurang lebih 15 detik dan menyala saat membuka kembali. Manfaatnya menerangi kita saat turun dari kendaraan dan lingkungan sekitar Anda yang dalam kondisi gelap, serta tidak perlu khawatir saat lupa mematikan lampu depan. Untuk fog lampnya halogen dengan garnish silver di bawahnya. Kita bisa lihat di depannya sudah ada sensor, jadi akan berbunyi jika ada benda yang berjarak cukup dekat dengan eksterior depan dari CR-V Turbo ini. Mesin dari CR-V Turbo ini berkapasitas 1500 cc DOHC 4 silinder VTEC Turbo direct injection dengan horsepower 190. CR-V Turbo ini yang generasi kelima dari CR-V dibandingkan dengan yang generasi keempat, memang tampilannya berubah total. Untuk motif velg sendiri, untuk CR-V Turbo yang non prestige sama yang 2000 cc non turbo, dia bermotif ada lekukan, sementara yang prestige itu tegak dengan ukuran ring 18 inch, membuat tampilan lebih dinamis, elegan, serta futuristik. Kita dapat lihat di bagian bawah sampingnya ada garnish silver dari bagian bawah pintu baris pertama hingga baris kedua. Lampu sennya di spion sudah LED. Garnish di atas kacanya dari dua pintu ini pun membuat tampilan CR-V lebih elegan. Bagian dalam dari pintu CR-V Turbo Non Prestige ini sudah soft touch. Ada panel untuk menyimpan botol minum. Nah, kita dapat lihat ada tombol untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan sensor bagian depan. Juga ada tombol start engine. Untuk joknya sendiri sudah dilapisi kulit. Untuk posisi driver, kursinya sudah ada 8 pengaturan posisi. Nah, di setirnya sendiri kita dapat lihat ada cruise control, fitur otomatis kendaraan dapat berjalan tanpa menginjak pedal gas, berfungsi ketika mobil sudah berjalan di atas 40 km per jam. Kecepatan kendaraan dapat diatur otomatis melalui tombol cruise control tersebut. Sebelah kiri setir ada tombol untuk mengangkat telepon dan menutup telepon, serta ada tombol juga untuk mengganti channel dan menekan atau menurunkan volume. Ada tombol panel auto brake hold, fitur otomatis yang berfungsi mengaktifkan pedal rem saat kendaraan berhenti sempurna. Juga tadi ada tombol dari APB, yaitu electric parking brake dengan tombol elektrik. Tarik tombol untuk mengaktifkan dan untuk melepaskan tinggal tekan pedal gas dengan kondisi seat beltnya on. Ada juga panel dari pedal shift, sebelah kanan untuk yang plus, sebelah kanan double steer, dan sebelah kiri double steer untuk minus. Untuk head unitnya berukuran 9 inci. Ini untuk yang tipe prestige dan non prestige. Beberapa fitur bisa didapat dari head unit ini, yaitu Bluetooth, USB port, smartphone connection, HDMI. Ada juga di head unit ini nano E, ada navigasi,
Ada juga fitur speed sensitive volume compensation sama active noise cancellation. Masuk ke baris kedua, bagi dalam pintunya juga sudah soft touch, joknya sudah dilapisi kulit, AC-nya di bagian tengah bawah. Untuk baris kedua, head unitnya sudah bisa adjust. Untuk atapnya belum ada panoramic sunroof, itu hanya untuk yang tipe Prestige. AC baris ketiga ada 4 lubang AC di bagian dari atap. Untuk kapasitas seater dari Honda CR-V Turbo itu 7 seater. Untuk yang 2000 cc bukan turbo itu 5 seater, 2 baris. Kalau yang turbo 3 baris. Dari belakang juga desain lampu belakangnya benar-benar futuristik, membuat tampilan dari belakang gagah. Ada spoiler juga, sudah shark fin. Kita bisa lihat ada sensor parking, ada 4 titik. 4 titik dari sensor parkir agar menunjang keamanan keselamatan. Ada kamera parkirnya juga. Knalpotnya kita bisa lihat ada 2 untuk CR-V Turbo, membuat tampilan lebih sport. Kita lihat bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya, bagasinya berkapasitas 100 kilo dan 1880 mm. Ini ban serepnya di bawah dengan toolkitsnya. Ini ada panel kayu cukup kuat, sangat kuat, ditekan pun dia enggak patah, jadi kuat untuk menambah barang. Panel itu bisa diturunin sehingga rata dengan dasarnya, atau bisa dinaikin, misalnya baris ketiga dilipat sehingga rata dengan baris ketiganya. Untuk baris ketiga sendiri cukup luas, membuat untuk 2 orang. Legroomnya, headroomnya juga cukup luas. Untuk baris kedua, legroomnya sangat luas. Saya yang tingginya 191 cm dengan kursi yang dislide ke belakang habis, itu tersisa legroom yang cukup luas. Terus baris kedua ini kan bisa dislide, jadi fleksibel, bisa ngasih legroom lebih ke baris ketiga. Kita lihat mesinnya. Mesin 1500 cc turbo, 190 horsepower, sudah dilapisi peredam. Kita bisa lihat ada tulisan VTEC Turbo Ordim Teknologi, artinya mesin ini ramah lingkungan, emisi yang dibuang itu ramah lingkungan. Cukup padat mesin ini, mesin dari CR-V Turbo mengisi full dari ruang mesin. Tampilan CR-V Turbo atau CR-V generasi kelima ini sangat gagah. Terima kasih sudah mampir ke channel Honda Ciputat. Assalamualaikum, selamat siang.